Ini adalah kisah tentang Taira no Masakado dan legenda hantu kepala samurai Masakado. Pada tahun 903, lahirlah seorang anak laki-laki, anggota klan Kanmo Taira yang bernama Somano Kajiro, yang kemudian berganti nama menjadi Taira no Masakado. Taira no Masakado adalah putra dari Taira no Yoshimasa, panglima tertinggi pertahanan utara. Ia merupakan generasi kelima dari Kaisar Kanmu, Kaisar ke-50 Jepang. Taira no Masakado dianggap sebagai samurai pertama Jepang karena ia adalah samurai yang pertama kali memimpin partai pemerintahannya sendiri. Masakado muda bertugas di Istana Kekaisaran di Heian-kyo dan kemudian pindah ke provinsi asalnya, distrik Toyoda dan Shashima di provinsi Shimosa Utara. Peran Taira no Masakado dalam pemberontakan di timur terhadap Kekaisaran Jepang pada tahun 939 sampai 940 yang dikenal sebagai Tengyonoran membuatnya dikenal sebagai tokoh besar dalam sejarah samurai. Tengyonoran terjadi bertepatan dengan fenomena alam gempa bumi, terlihatnya pelangi dan gerhana bulan di langit ibu kota. Kisah tragedi pertempuran Tengyonoran dimulai pada tahun 935. Saat itu, Masakado disergap oleh Minamoto Tasuku di sebuah tempat yang bernama Nomoto. Pertempuran Masakado dan Tasuku kemudian dikenal dengan nama Pertempuran Nomoto. Tasuku adalah putra tertua dari Minamoto Mamoru, seorang prajurit perkasa dan pejabat pemerintah di Hitachi. Alasan Tasuku menyerang Masakado tidak jelas, tetapi serangan tersebut memicu rangkaian peristiwa besar yang rumit. Beberapa bulan kemudian, Masakado berperang melawan beberapa kerabatnya yang berkomplot dengan Tasuku. Masakado berhasil mengalahkan Tasuku. Ia kemudian membakar dan menggeledah tempat tinggal para pendukung Tasuku di tenggara provinsi Hitachi. Ia juga membantai warga sipil yang tak terhitung jumlahnya. Pada tahun 936, Masakado dipanggil ke pengadilan untuk menjawab tuduhan yang diajukan oleh Minamoto Mamoru. Tetapi, Masakado berhasil meyakinkan Dewan Negara sehingga ia dapat lolos dari hukuman. 2 bulan kemudian, Masakado kembali ke Shimsa dan segera berperang. Kali ini ia melawan ayah mertuanya, Yoshikane, serta sepupunya, Sadamori. Serangan balik pun memuncak saat rumah Masakado di Iwai, provinsi Shimsa diserbu. Pasukan Yoshikane menyerang sebelum fajar dan menjebaknya. Ajaibnya, Masakado berhasil memukul mundur pasukan Yoshikane dan membunuh lebih dari setengah anak buah mertuanya tersebut. Setelah itu, pada tahun 937, Masakado berhasil mendapatkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Dewan Negara yang mengizinkannya untuk menangkap Yoshikane, Mamoru, Sadamori, dan yang lainnya. Namun, pada awal tahun 938, Masakado menerima panggilan kedua dari Dewan Negara perihal perselisihan Masakado dengan sepupunya, Sadamori. Tetapi panggilan itu diabaikan oleh Masakado karena ia berpegang pada surat mandat tahun 937 yang membolehkan ia untuk melawan Sadamori. Masakado lalu memimpin pasukannya ke Hitachi untuk menangkap Sadamori, tetapi ia gagal karena Sadamori berhasil melarikan diri sebelum pasukan Masakado tiba. Sadamori bersembunyi di pegunungan selama beberapa bulan. Pada tahun 939, Masakado kembali ke Hitachi sebagai kepala pasukan besar. Ia menyerang dan menduduki daerah tersebut. Masakado lalu melakukan serangan cepat ke markas besar pemerintah di provinsi Shimotsuke, Kosuke, Musashi, Kazusa, Awa, Sagami, Izu, dan Shimsa. Pangeran Nokiyo, Gubernur Musashi, dan salah satu pengikut Masakado meyakinkan Masakado untuk memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar baru Jepang. Suatu hari, seorang orakel juga meramalkan bahwa Masakado akan dianugerahi tahta kekaisaran. Hal itulah yang membuat Masakado menjadi semakin ambisius untuk melanjutkan serangan ke istana. Ia lalu menyusun rencana untuk pembangunan istana kekaisaran baru di Shimsa. Sebulan kemudian, pengadilan mengeluarkan dekret yang menyerukan penangkapan terhadap Masakado dan memerintahkan beberapa prajurit terkenal untuk melakukan tugas itu. Pada tanggal 14 Februari tahun 940, tentara kekaisaran menuju ke tempat Masakado di barat laut provinsi Shimsa. Saat itu, pasukan Masakado kalah jumlah, sehingga ia dapat dikalahkan dengan cepat. Masakado dibunuh oleh panah, lalu kepalanya dipenggal. Pada tanggal 10 Mei tahun 940, Hidesato dan Sadamori membawa kepala samurai Masakado ke ibu kota di Kyoto untuk dipajang sebagai piala. Legenda menyebutkan bahwa hantu kepala samurai Masakado sangat marah.
Ia mengertakkan gigi selama berminggu-minggu. Diceritakan kemudian, hantu kepala samurai Masakado terbang mencari tubuhnya, tetapi tidak pernah menemukannya. Akhirnya, kepala samurai Masakado jatuh di desa nelayan yang sekarang dikenal sebagai Otemachi, Tokyo. Penduduk desa setempat yang menemukannya kemudian mencuci kepala Masakado dan menguburnya. Sebuah kuil didirikan di atas kuburan tersebut untuk meredakan amarah hantu kepala samurai Masakado. Kuil tersebut kemudian dikenal sebagai kuil Kobisoka atau gundukan kepala. 1000 tahun berlalu, desa nelayan telah berubah menjadi kota metropolis. Gedung-gedung perkantoran didirikan di sekitar kuil Kobisoka. Setelah gempa besar Kanto pada tahun 1923, Kementerian Keuangan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan kuil Kobisoka dan membangun gedung perkantoran di sana. Dalam 2 tahun, cerita misteri pun terjadi. Sejumlah pekerja Kementerian Keuangan dan 14 pekerja kantoran lainnya meninggal dunia, dan kebanyakan dikarenakan sebab yang tidak wajar. Karena para pejabat menjadi takut setelah semua kecelakaan yang kelihatannya tidak wajar, bangunan itu pun diubah kembali menjadi kuil, dan ritual Shinto diadakan setiap tahun untuk menenangkan roh samurai Masakado yang marah. Ketika memasuki masa Perang Dunia Kedua, orang-orang mulai sibuk dan mereka lupa untuk mengadakan ritual Shinto. Hingga pada tahun 1940, tepat pada peringatan 1000 tahun kematian samurai Masakado, petir menyambar gedung di sebelah kuil dan menghancurkan sebagian besar bangunannya. Menyadari telah melewatkan ritual, sebuah upacara besar Shinto pun diadakan lagi, dan sebuah tugu peringatan batu didirikan di situs kuil kepala samurai Masakado. Cerita mistis juga menimpa pasukan Amerika saat menduduki Jepang. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menempatkan kendaraan militernya di area kuil kepala Masakado. Menurut pihak Amerika, itu adalah tempat yang bagus untuk menyimpan kendaraan militer mereka. Namun, ketika mereka berusaha meratakan area itu, sebuah bulldozer mengalami kecelakaan hingga terbalik dan menewaskan pengemudinya. Kemudian setelah itu, banyak kecelakaan yang terjadi. Pihak Jepang akhirnya memohon kepada pejabat militer Amerika untuk tidak mengusik dan meninggalkan kuil tersebut. Permohonan Jepang pun dikabulkan dan kuil tersebut kembali dipulihkan. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya. Terima kasih.